FCB Selamat Pagi, Evangelist Barry. Ujian Senin Baru. Saksian gak usah banyak-banyak ya. Iya. Terus Ujian firman. Ujian untuk firman kan? Ujian dulu. Iya, ujian untuk firman. Firman. Baru firman. Mau sajian. Terus Persembahan. ujian firman dulu dong. Iya, bisa firman. Firman dulu. Firman, Persembahan. Doa syafaat. doa syafaat. Selamat Pagi, Evangelist Ferry. Ya. Apa Ferry ya? Jam Semplian, where Selamat malam Ronald, selamat siang Ibu in Bendi. Belanda. Kecilin dong isinya di ini. Atur itunya. Shalom, selamat siang Bapak Evangelist Ferry. Terima kasih Ibu. Ya. Tes. Ini nggak usah dimainin, nanti dia ini jangan terlalu banyak itunya. Itu masih ada orang Shalom Bapak Ferry. Apakah terdengar suara yang di sini? Shalom Bapak. Ya bisa semua suara bisa dengar Ibu. Oke, baik Bapak. Ya. Buka Zoom satu. Oh yeah, no. Camera on. No.
Let's find it. Jadi mau ikut. Yeah, lost Zoom though. Oh, now I'm back on. Ya, itu baik bisa lihat semua. Iya, Bapak. We see like your Yuli. Kalau yang habis kerja kita makan di warung, makan sepuasnya. Udah berapa kali? Ini dari minggu. Ya di dapur ada Bu. Jauh. Oh ini sih habis. Oh aku ke dalam. Selamat sore, Mbak Ferry. Hi. Selamat there you pagi, are. selamat Hi. siang Ibu Hello. Kristina. Puji Tuhan. Selamat sore. Ya. Yeah. Oh, selamat sore, Christina. Ya, sore, Miss Rona. Amen. Saya ada mengundang teman-teman dari Kenya, dari mana untuk hadir, tetapi mereka masih agak kerepotan untuk masuk, Pak. Saya suruh gabung aja dengan gereja Bapak di Belanda. Iya,
Soalnya kita kan di sini cuma ministry. Ya, Yeah, 8 minutes after midnight. Here. Oh, Ya, yeah, ada kemarin. yeah, Leighton. Oh, late at night you and in Yeah. your place. Yeah, What time is it? 8 minutes after 9 minutes. 12:09 though. Anyway, it's 9 minutes after midnight. Ya. Yeah. Oke. That's real midnight too, though. We're on Pacific Standard Time, still on Standard Time. So Oke. I have opening prayer ready if I need to call to pray. Yeah. Tentang cuci mobil. Kamu pasti Too noisy. Oh yeah. Yeah, at least here it's more quiet late night, so it's more quiet. At least we don't have Too construction. noisy. People Yeah. speak so I can hear clearly. What Yeah. are you saying? Yeah, it's I have just actually be quiet though late night. Mm. Hello. Hello. Di dalam aja Diana. Ada yang kosong pada itu mami. Ini sini nih. Ini aja. Terus itu tuh kosong nih. Jangan mana aja. Tuh kosong tuh. Ada lagi kursi kosong. Mari masuk. Ada dari sini, Mbak. Kosong. Halo. Silakan Mr. Ronald. Opening for you. Okay, opening prayer though. Yes. Okay. Let us all pray together. On this beautiful afternoon, we again come and give thanks. Thank you for God's love and grace in our lives, your children. This afternoon, we'll again behold an inaugural service of Persecutandor Orchimene Anugra on this day, Thursday, February 27, 2025. We ask for your guidance and blessing. May the Lord Jesus bless Persecuting Dor Orchimene Anugra as I give this prayer in English, the servants of God and all the congregation to remain faithful and passionate in following and serving God. Bless your servant Evangelist Ferry, who will deliver the word of God. May the Lord Jesus help give health and protection to Evangelist Ferry to stay healthy and strong to serve the word of God this afternoon. Bless the worship leader, the singer and guitarist,
who serve God. Give them wisdom so they serve truly. In the name of the Lord Jesus Christ, we bind, we destroy all that is not of God, the spirit of the world, the spirit of deceit that is wandering. We bind, we destroy, and we command it to leave our worship service this evening. Sanctify the atmosphere and worship room, and master with your power, O Father, the signal, weather, Wi-Fi, data, microphones, laptops, cell phones, so that it can run well. Send angels to oversee worship, Father, and we ask the Holy Spirit of God to accompany and lead from the beginning to the end. Thank you, Lord Jesus. This is our prayer, and in your powerful name, Lord Jesus Christ, we open the ecumenical prayer fellowship service this afternoon. Hallelujah. Amen. 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 Thank you, Wendy. Oke, amin. Karena kita nggak tahu bahasa Inggris, dia bilang amin, amin saya. Ya, sengaja kita lihat mukanya. Ya, doa seperti biasa juga Tuhan berkati, khususnya pembukaan ibadah bersama tahun 2025 ya. Di tempat ini kita Tuhan berkati supaya berlancar, Tuhan berkati kita semua supaya kita setia ikut Tuhan dan selalu setia dalam melayani Tuhan. Itu doanya tadi. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Ada keterjemahannya. Saya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan tujuan satu tak melihat jalanmu. Duduk sini. Belum nyampe. Kita mengerti rencana, namun tetap berpegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hatiku percaya. Percaya selalu saat ku tak melihat jalanmu, mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat cinta melihat jalanmu, saat cinta mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu
Jaya. 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 Haleluya. Hatiku percaya. Haleluya. Hati kami percaya. Kalau kami ada di tempat ini, kami mentinggikan angkutan kebesaran Tuhan. Sebab itu mari Bapa Kudus bersama kehidupan kami seluruh kebutuhan Kau kuduskan supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa. Dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan pujian hati yang gembira. Hati yang gembira. Hati semangat yang patah dari dalam hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, ada apa? Hati semangat yang patah dari itulah hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat yang maju Hati yang senang, hati semangat yang pandang berikan pulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya. Oh diranglah, oh diranglah. Pada saya,
Juga dia panggil namamu. Sudah saya buka ruang kesaksian buat kita semua yang menyaksikan tentang kasihnya Tuhan. Kita nggak punya pada saksi terus. Baik Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ibu Fikri. Lansia. Kita mau di mana? Di Amerika, di Belanda. Nyanyi ya, Puji Tuhan, saya ada saat ini membangun kuasa Tuhan. Luar biasa, saudara. Hari Senin pagi-pagi, emang udah seminggu ya. Itu batu-batu saya, nggak berhenti-berhenti. Lalu hari Senin itu, hari Minggu pulang ibadah. Hari Senin itu, karena kami diajak makan di restoran. Wih, Saya makanya nggak mau restoran. sebut namanya orangnya ya. Iya. Sudah kita kasih pikir makanan Bunda itu ada yang pakai santan. Lalu saya makan. Terus kan karena saya udah sesak nafas, saya bilang non, tolong dong bawa mama ke rumah sakit. Ini kok batuk, kok sesak nafas ini. Apa ini? Lendirnya tak keluar gitu. Susah banget. Mama malah makan apa? Saya bilang makan itu. Gulai santan gitu ya. Mama susah dia itu. Udah pesantren dia.
pesantren kami melayani di sekolah. Sampai di sana saya udah lemes banget. Akhirnya dokternya, kamu tidur kenapa? Sama apa? Ibu makan apa? Sebenarnya batuk udah seminggu yang lalu. Oh, apa namanya, gulai sapi pakai santan, jadi saya batuk dari malam sampai pagi. Kalau ibu mah udah tahu batuk, ngapain makan itu lagi yang santan sudah. Akhirnya saya itu diuap dulu. Uap pertama kali keluar yang dari itu ya. Terus masih sesak, jadi saya bilang, kok masih ada gitu tenggorokan saya, kok nggak lega gitu, masih ada yang ini menambah saya gitu kan. Kedua kali lah uap lagi, terus disuruh tidur. Kan uap itu suruh duduk. Usi, selamat sore. Belum dimulai nih firmannya. Ya Usi, Firman belum lagi kesaksian. Kesaksian siapa ya? Mau dong Yuli dari jauh kesaksian. Ya boleh. Antar ya. Iya, habis ini ya Usi. Ya, Saya nggak mau. saya bangun tidur. Terus sedang marah, mama makan tuh ada 300 lagi ya mama. Akhirnya sore menjadi sebuah sosial lewat tangan dokter, lewat itu uang, oksigen. Saya boleh beribadah, memuliakan nama Tuhan. Itu 87. Ibu, ya udah nyanyi dulu. Habis nyanyi nanti Ibu Yuli mau kesaksian. Mana ya? Ada sih. Ini nyanyi aja dulu. Ibu Yuli, kameranya dibuka aja. Iya. Ambil di cas nih HP-nya nih. Iya. Ya. Tunggu ya. Tunggu Usi sebentar. Jangan dibelakangin. Di sini aja berdua begini. Halo, Ibu yang cantik. Ada sedikit kita nyanyi bersama ya. Jadi kelihatan sana sini. Ini bagaimana ini? Iya Usi, ini saya buka. Iya Usi. Gimana ya bukanya? Yang di bawah tulisan Heeh. video, Usi klik aja sampai merahnya nggak ada. Yang samping. Ya, Sarah, tolong Oma Sarah buka ininya Sarah. Sarah, tolong Oma supaya Oma bisa buka wajah Oma Sarah. Tolong supaya Oma bisa buka wajah Oma. Kemarin saya sempat berdebat dengan saudara. Deg-degan gitu ya, anak saya yang ujian, tapi saya yang deg-degan disuruh. Karena itu ujian akhir ya, untuk kelulusan. Saya berdoa, saya Selamat siang, selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Pendeta Kapulete. Terima kasih lagi Ibu Yulia. Saya kesaksian sedikit boleh ya Pak? Nanti selesai pujian ya Usi Yuli. Iya. Sekarang lagi kesaksian. Iya, Ini nggak mau apa-apa. pujian. Terima kasih Usi. Ya. Pujian bantu doa karena yang namanya masih umur ini yang belum dewasa, jadi dia masih minta syukur ke saya. Puji Tuhan, kemarin 2 hari saya sendiri dari sekolah. Puji Tuhan, karena Tuhan sudah menjawab doa saya dan anak saya. Saya mengucap syukur dan Amin. berterima kasih sangat pada Tuhan. Amin. Saya akan menyanyi dengan doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya, ya. Yes. Sampai negara aja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang sudah beri sekali. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih duduk cantik. Ayo sini semua. Apa Daita? Ayo. Ini apa Bu? Ayo. Tolong. Ayo Kak. Gimana? Gimana nih? Ayo sini sini. Sini aja. Sampai sini lagi masuk baik. Geseran dikit. Kamu Tuhan. Wanita berarti wanita seperti Wanita. Iya iya.
Selamat sore, saya mau bersaksi sedikit. Waktu hari Jumat, saya ke kantor pengacara di Gerung. Saya mendoakan orang sakit, oma-oma. Nah, tapi pas saya datang ke ruangan itu, karyawannya bilang sama saya, Bu, terima kasih ya atas doanya, karena oma yang punya kantor pengacara sudah sehat dan operasinya berlancar dengan sempurna. Jangan terima kasih sama saya, tapi terima kasih sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang campur tangan dalam operasi oma maupun medis-medisnya maupun dokter-dokternya, tangannya sudah Tuhan jaga satu persatu maupun alat-alat medisnya dalam operasi. Tuhan sudah menguduskan itu semua, Tuhan sudah menyucikan itu semua, sudah disterilkan oleh Tuhan. Makanya semua bilang, karyawan-karyawannya bilang sama saya, Ibu datang lagi ya ke tempat ini. Ya, saya tiap Jumat saya datang ke sini dan saya berdoa buat kantor ini supaya banyak klien yang datang ke tempat ini dan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Saya bilang, terima kasih Tuhan atas penyertaan, atas pertolongan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengucapkan terima kasih. Karena itu baik tepatnya tanggal 20 Juni, cucu saya berulang tahun, yang ke-8 tahun. Dan saya sebenarnya mau sawer anak kecil. Saya sangat bersyukur bahwa anak saya sudah pintar berenang, sudah pintar main piano. Itu saya orang saya maaf ya. Dan saya bersyukur. Tuhan yang sangat baik ya. Jadi tetap dari ibadah sini. Tapi saya punya anak kecil, orang tua, pintar doakan dari namanya aja. Bisa kasih kesempatan. Nah, saya bersyukur juga bahwa Tuhan baik. Karena saya sudah sampai di Kolombia ya. Amin, amin. Oh, belum. Oh, saya bersyukur juga dompet saya hilang. Oh, kalau punya dua orang ini kita ketemu. Berdua kali nggak ada yang gitu. Oh, ada orang yang 1 juta. Oh, gitu. Ibadah. Anak-anak juga. Kalau mau ada duit kerja, ada mau cuci, gombong, ada kesaksian saya minta doakan cucu saya, ya Namanya siapa? Ya, Nanti, Christian. didoakan. Nanti, doa siapa? Christian nanti. Terima kasih atas kesaksian saya. Amin. Ada kesaksian.
Ibu Yuli yang ada di sana. Silakan Ibu Yuli. Silakan Ibu Yuli. Boleh bersaksi. Ya, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Pendeta Ferry Sapulete, Mr. Ronald, selamat sore di sini. Ini Yuli ada mau sedikit kesaksian. Kan saya baru 10 hari nih sesudah pasang ring. Saya kan udah pasang ring 4. Begitu pasang ring yang kedua kali waktu Senin kemarin tuh saya memang agak ragu-ragu mau pasang ring antara pasang dan tidak begitu. Terus udah gitu akhirnya karena saya ditelepon dari rumah sakit, Ibu Yuli udah siap kan katanya untuk diambil tindakan. Iya saya udah siap katanya. Kalau gitu Ibu Yuli masuk hari Minggu katanya. Oh iya Bu, suster saya masuk hari Minggu, temuin saya di lantai 2. Iya suster, saya bilang saya temuin suster di lantai 2. Kapan saya boleh masuk? Ibu Yuli 1 hari lagi Ibu Yuli masuk. Iya suster, saya masuk. Terus masuk hari Minggu, hari Senin Ibu Yuli jam 10 malam puasa ya katanya. Kemungkinan Ibu Yuli duluan yang nomor 1 diambil tindakan. Ya Ibu Yuli udah semua buka baju, udah. Saya dibawalah ke ruang tindakan itu. Nah dibawa ke ruang tindakan padahal dokter belum pegang, belum. Tapi saya udah dak-dikduk pikiran tuh jelek. Karena waktu yang pertama nggak seperti itu. Yang kedua nih takut. Terus akhirnya dokter udah mulai ngerjain. Saya bilang, Dok, pernah ada 1 orang, Dok, nggak suka buat saya atau bagaimana. Saya dibilang begini Dok, katanya dibilang gitu. Itu Yuli kan nafasnya ada di jantung. Sedikit lagi dia mati. Dia bilang, enggak Bu Yuli nggak usah takut. Kata dokternya seperti, iya Dok, udah Dok mulai kerjain. Nah, sebelum dikerjain berdoa. Kebetulan dokternya ini GPIB Maranatha dari sektor 6. Dokternya ini terus dibilang, Ibu Yuli berdoa ya, katanya. Iya Dok, udah berdoa. Udah ya Bu, saya suntik, saya mau kerjain. Nah, waktu pertama nggak sakit, giliran udah agak ini sakit sekali. Aduh, sakitnya nggak ketulungan, sakit. Saya sampai bilang, karena saking sakitnya, saya bilang begini buat Tuhan, mata saya udah merem, udah gelap. Saya bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau menjemput hamba ini Tuhan, tetapi sebelumnya saya mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa saya, tingkah laku saya, perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Tuhan Yesus, yang mana saya sudah jahat buat orang-orang Tuhan. Tuhan, saya tidak minta apa-apa Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sampai bilang 3 kali, ampuni saya, jika Tuhan mau menjemput saya pasrah Tuhan. Karena saya tidak kuat lagi menahan sakit. Sakit itu betul-betul sakit sekali. Tapi saya tidak nangis. Saya tidak nangis tapi nahan sakit. Saya bilang, aduh dokter saya sakit. Saya bilang seperti, iya Bu, katanya saya mengerti katanya. Karena ibunya 95% itu udah penyembatan, kata ibu ini susah katanya, udah 95% Bu. Ya Tuhan, saya bilang bagus sekali 95% ini penyempitan, kenapa enggak 100 sekalian. Saya bilang seperti itu buat Tuhan. Dokter ketawa karena saya bukan bicara dalam hati, tetapi saya langsung ucap. Saya bilang gitu. Terus saya bilang, puji Tuhan. Dia bilang, tahan ya Bu. Iya dokter, saya sakit sekali. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, saya siap dijemput Tuhan. Udah gelap sekali, gelap udah rasanya kayak gini. Saya siap dijemput Tuhan. Sekali lagi saya mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa saya yang sudah saya perbuat selama saya hidup Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya Tuhan selagi saya masih hidup. Saya nggak berdoa macam-macam, cuma ampuni, begitu terus saya berdoa. Terus tiba-tiba ada suara begini nih, karena saya udah pasrah begitu, ada suara, ada orang panggil Yuli, kayak seperti panggil Yuli. Yuli, dia bilang begitu katanya. Terus saya jawab, iya. Saya bilang, kamu nggak usah takut. Kamu masih lama Yuli. Dia bilang begitu. Saya bilang, Tuhan,
suara Tuhan kah itu Tuhan? Saya bilang, kalau memang itu suara Tuhan, kasih saya kekuatan Tuhan. Saya bilang seperti itu, saya ucap begitu. Dokternya tanya, kenapa Bu? Katanya, enggak dokter, sakit sekali dokter katanya. Terus dibilang lagi, dipanggil lagi Yuli yang buat yang kedua kalinya. Yuli, saya bilang, iya, saya bilang, kamu nggak usah takut, kamu masih lama Yuli, kamu masih panjang Yuli, saya bilang gitu. Ya Tuhan, terima kasih. Dari situ saya semangat. Jadi pikiran saya 50% udah pasrah buat mati, 50% pikiran saya masih ke dunia. Karena saya punya utang di bank. Belum selesai utang saya di bank. Pikiran saya seperti itu sampai saya bilang, Tuhan terima kasih, berarti saya bisa bayar utang di bank. Saya bilang seperti itu. Dari situ terus saya berdoa, bilang Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Terus saya berdoa, doanya bukan doa macam-macam, saya berdoa doa Bapa kami. Terus habis doa Bapa kami saya memuji-muji Tuhan yang seingat di pikiran saya lagu-lagunya itu pujian. Terus sakit lagi, saya nggak nangis tapi tiba-tiba air mata keluar sendiri saking menahan sakitnya. Soalnya lama kan. Masuk dari jam 8 pagi selesai jam 12 siang kan cukup lama, capek bilang begitu, nahan sakitnya sampai tangan saya itu 1 hari nggak boleh lempeng dan juga jari-jari saya nggak boleh tekuk terbuka terus. Jadi saya seperti digendong tangan kanan saya tuh. Udah saya di situ dibilang gitu. Saya udah selesai saya bilang. Terus tangan kiri saya berdarah. Loh itu kan keluar darah, tangan kiri saya keluar darah. Begitu, ya Tuhan, saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Makanya saya di rumah sakit agak lama 1 minggu. Begitu, terus dokter unjukin Ibu Yuli ini 95% penyempitan. Makanya Ibu Yuli itu susah sekali diambilnya karena ini belok-belok. Kalau yang pertama itu 2 masuk, ini masih bagus. Karena saya yang pertama tahun 2023 nggak ada rasa sakit, saya bisa ketawa-ketawa begitu. Bahkan saya nggak berdoa. Tapi ini yang kedua, saya udah pasrah betul-betul. Saya doa Bapa kami, pujian. Doa Bapa kami, pujian. Akhirnya sampai selesai, sampai saya dijemput Ibu Pendeta buat pulang ke rumah. Dibilang Tuhan terima kasih, walaupun saya masih sakit sampai hari ini. Saya di rumah Stephen, suruh istirahat, Stephen bawa. Jadi saya nggak bekerja apa-apa, terus tangan saya nggak boleh buka tutup nih jarinya. Terus nggak boleh lempang, maksudnya jangan terlalu lempang, sedikit dibelokin, seperti itu katanya. Ibu jaga jantung baik-baik, olahraga pelan-pelan. Ya dok, yang tadinya berobat 6 bulan sekali, sekarang Ibu jadi 3 bulan ya Ibu, bulan besok kontrol. Iya dokter, kemarin saya kontrol lagi. Tapi dok saya masih agak sakit. Iyalah karena penyempitan itu di rodet-rodet jadinya Ibu masih sakit pelan-pelan. Obat ini jadi ada 1 macam obat yang nggak boleh saya minum, diganti obat yang baru. Jadi kalau pagi saya minum obat 8, siang 1, sore 4. Itu setiap hari. Tapi saya juga tetap memuji Tuhan. Saya bilang tetap berdoa seperti yang Usi Christine ajarin, minta jantung baru. Saya lakuin semua apa yang teman-teman kasih tahu, saya lakuin semua. Itu aja sampai sekarang, puji Tuhan. Cuma jujur aja kalau ini masih sakit, dada kirinya begitu masih sakit. Seperti itu. Oh iya, yang nggak boleh diminum obat isosorbit karena udah diganti nitrokap gitu obatnya. Seperti itu aja. Udah Usi kesaksian saya itu aja. Cuma karena jadi itu iya 50% ke dunia, 50% begitu saya udah sadar baru oh iya, dia bilang Tuhan maha baik. Sampai hari ini tuh saya ucap syukur, terima kasih. Cuma saya udah mulai pelayanan di gereja udah 2 minggu. Saya pelayanan di gereja udah 2 minggu. Pertama P1 dampingin pendeta, kedua P2 minggu besok, P2 di
sunter karena saya masih dikawal terus gitu. Kadang-kadang saya jalan suka masih teng-tengan. Darah saya tuh 170/120 begitu, dan kolesterol saya masih tinggi Usi. Cuma harus dijaga makanannya. Jadi yang saya suka mie ayam 1 porsi harus setengah porsi, goreng-gorengan pun harus nggak boleh lebih banyak lah, paling banyak 2 tapi pakai jarak. Itu aja Usi, itu aja kesaksian saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Cuma nomor 1 jaga aja deh kesehatan. Itu aja, jangan ngalamin seperti saya. Terima kasih Usi Windy kesaksian saya. Makan jangan rakus ya. Nggak rakus, nggak rakus, cuma gelojo orang bilang. Ya suka mau ibadah tapi lagi sakit jantung. 1 minggu di rumah sakit. Tapi dia minta supaya dimotivasi kesehatan karena dia punya pinjaman masih di bank. Dia harus lunasin dulu. Ya, jadi kalau kita punya utang harus bayar dulu. Supaya kalau Tuhan Bayar setiap bulan paling rajin. ya mungkin. Karena orang sekali bayar 5 juta. Ya, kita datang ke sini sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati seluruhnya. Sehat selalu ya. Iya, amin. Terima kasih. Jangan lupa Pak Pendeta tolong doain. Jadi didoakan. Pak Ferry Tolong doain aja. Kalau juga dengar. Pasti didoakannya saatnya mesti juga dengar firman-Nya. Kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita dia beri bersabda. Yesus yang berfirman Tuhan oleh pasal ini sama seperti begini. Yesus yang berimanlah Roh Kudus surapi firmanlah berfirman menikmati sama berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi firmanlah Tuhan. Silakan Pak. Silakan Bapak Ferry. Ya, terima kasih Ibu. Sebelum kami mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, saya mengucap selamat
siang, sore bagi penghadiri ibadah doa siang ini, yang mana Tuhan sudah kumpulkan kami dalam tahun ini, kebaktian yang pertama sama-sama dengan saudara-saudara. Dan saya bersyukur Tuhan, dan sebelum saya mendengar akan firman Tuhan, mari sama-sama kami angkat hati dan berdoa kepada Bapa. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kami berdoa. Roh Tuhan, terima kasih. Bapa yang sudah himpunkan kami, anak-anak-Mu, di mana kami berdoa kepadamu. Hadirlah, bukalah kitab suci bagi kami hamba-hambamu dan peserta ibadah doa siang ini. Bukalah pikiran dan hati kami terhadap kitab-Mu Bapa, supaya kata-kata ini menyentuh kami sedemikian rupa sehingga pikiran, keinginan, dan perasaan kami diarahkan kepadamu. Kami berterima kasih atas kata-kata kehidupan yang kami harapkan dan percaya akan membawa kehidupan, membuat kita hidup kembali, dan memberikan arah kepada kehidupan. Betapa penuhnya janji-janjian-Mu, meskipun kadang-kadang sulit diatur, berikan kami kejernihan pikiran ketika membaca kitab suci. Dan bantulah kami untuk mewujudkan kata-kata kami menjadi tindakan untuk memuliakan nama-Mu dalam kebaktian ini. Amin, amin, amin. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 4, bukan mulai dari ayat 4 tapi ayat 6 hingga ayat 16 yang berbunyi begini. Pelayan Kristus, Yesus yang bekerja dengan baik. Kalau engkau mengajarkan semuanya itu kepada saudara-saudara seiman, engkau akan menjadi pelayan Kristus Yesus yang bekerja dengan baik, dan engkau akan terus menempuk batinmu dengan perkataan Allah yang kita percaya, dan dengan ajaran-ajaran yang benar yang sudah kau ikuti selama ini. Jauhilah cerita-cerita takhayal yang tidak berguna. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Latihan jasmani sedikit saya gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa ini dan masa yang akan datang. Masa kini, hal itu benar dan patut diterima serta dipercaya sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjuang dan bekerja keras, sebab kita berharap sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Ia penyelamat semua orang, terutama sekali orang-orang yang percaya. Ajarkanlah semuanya itu dan suruhlah orang-orang menurutinya. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan yang orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan kehidupanmu yang murni. Sementara itu, sampai saya datang nanti, engkau harus sungguh-sungguh membacakan Alkitab kepada orang-orang dan mendorong serta mengajar mereka. Janganlah engkau lalai memakai karunia dari Roh Allah yang diberikan kepadamu pada waktu pemimpin-pemimpin jemaat
meletakkan tangan mereka di atas kepalamu. Dan nabi-nabi menyampaikan pesan Allah mengenai dirimu. Kerjakanlah semuanya itu dengan bersungguh-sungguh supaya kemajuanmu dilihat oleh semua orang. Awasilah dirimu dan awasilah juga pengajaran-pengajaranmu. Hendaklah engkau setia melakukan semuanya itu, sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Sampai di sini adalah pembacaan untuk siang ini. Tema teks, sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Saudara-saudara, judul untuk mengingatkan kami punya kehidupan rohani. Berhentilah mencari alasan. Inilah mengapa sangat penting untuk mendalami Alkitab. Firman Tuhan mengubah kita dan memampukan kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan, serta melakukan apa yang Dia inginkan dari kita. Setiap kita mungkin punya pengalaman pernah mencari alasan. Kita membuat banyak alasan guna menghindari diri dari tanggung jawab yang diberikan. Biasanya orang yang berdalih adalah orang yang tidak mau disalahkan karena tidak siap menerima resiko dari sesuatu yang ia perbuat. Berdalih memiliki arti mengemukakan alasan yang dicari-cari. Mencari alasan untuk menghindari tugas artinya supaya tidak mengerjakan. Sebagian besar kegagalan orang di dunia diakibatkan oleh kebiasaannya berdalih. Sesungguhnya, orang yang suka berdalih adalah orang-orang yang selalu ingin berada di zona aman. Orang yang selalu hidup di zona aman, hidupnya tidak akan pernah bisa berkembang dan maju, saudara-saudara. Teruslah memiliki pertumbuhan rohani. Salah satunya adalah dengan berhenti berdalih atau berhenti mencari alasan. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa mencari-cari alasan untuk dapat mengabaikannya. Ada beberapa hal dalam hidup yang tidak boleh kita berdalih. Pertama, berhenti berdalih, berhenti mencari alasan untuk tidak membaca Alkitab. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 katakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca Alkitab, kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar saudara-saudara. Bertekun membaca Alkitab adalah membangun kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dalam segala situasi hidup. Untuk berkomitmen membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Membaca Alkitab membuat kita semakin mengenal Allah. Karena lewat firman-Nya kita jadi mengerti apa saja yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita, saudara-saudara. Mengapa saudara-saudara menghadiri ibadah? Membaca Alkitab itu penting. Karena kita harus menemukan apa yang firman Tuhan katakan buat saudara dan saya setiap hari secara spesifik. Baik buat diri saudara pribadi, keluarga, usaha, dan apa saja dalam seluruh aspek hidup kita di dunia ini. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, sangat banyak manfaat yang kita dapat. Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Mazmur pasal 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencinta Taurat-Mu.
Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Orang yang bertekun membaca dan merenungkan firman Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan menjadi perisai dan pertolongan baginya dalam kesesakan. Jangan menyepelekan firman Tuhan. Dan kedua, berhenti mencari alasan untuk tidak berdoa. Bahwa doa haruslah menjadi sumber kita yang pertama, saudara-saudara, bukan pilihan yang terakhir. Doa adalah sesuatu sangat penting bagi umat Tuhan. Tanpa berdoa, hidup kita akan kosong dan hampa. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan, sebab doa membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Doa juga membuat kita tidak jauh dalam pencobaan, saudara-saudara. Serta doa juga membuat hati dan pikiran kita tenang. Dan ketiga, berhenti mencari alasan untuk tidak beribadah. Karena beribadah adalah komitmen dengan saudara-saudara seiman. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ibadah adalah bentuk penghormatan kita dan pengagungan kita kepada Tuhan Yesus. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 katakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Inilah dikatakan juga bagi kita, orang-orang Kristen yang mengaku Tuhan Yesus. Dan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, bilang begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena waktu Tuhan sudah tambah hari tambah dekat tuh. Saudara-saudara, pilih Tuhan Yesus yang ada hidup. Jangan balik belakang. Jangan tinggalnya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tentu setiap kita pernah beribadah. Sebab lewat ibadah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Dan melalui ibadah kita juga bisa menerima janji dan berkat Tuhan. Ibadah membuat hati dan hidup kita bersukacita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Bahkan lewat ibadah seseorang bisa menerima mujizat dan kuasa Tuhan yang besar. Entah itu mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, dan yang lain-lainnya. Walaupun dalam situasi apapun, dan situasi sekarang ini dengan segala aturan yang ada, jangan pernah meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan, atau jika masih belum memungkinkan. Dan bukan dari kemalasan kita. Beribadahlah secara online melalui media Zoom dengan kesungguhan hati, karena Tuhan juga hadir di rumah kita masing-masing. Begitupun kita berkumpul seperti siang hari ini. Tuhan hadir dengan kita. Kita
berdoa, kita memuji dengan puji-pujian. Dia ada dengan kita. Dia memimpin kita. Dia mampukan kita untuk menyembah Dia dan memuliakan namanya dengan lagu-lagu pujian-pujian. Alasan kita memuji dan menyembahkan Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah nadi utama dalam kehidupan orang Kristen dan jam-jam ibadah. Pujian dan penyembahan dipandang bukan hanya sebagai bagian dari liturgi saja, tetapi menjadi momen perjumpaan antara Tuhan dengan jemaatnya. Lawatan dan kuasa Roh Kudus terjadi begitu kuat dalam sesi pujian dan penyembahan sehingga jemaat Tuhan juga merasakan secara nyata hadirat Tuhan di gereja. Penekankan pujian dan penyembahan tidak hanya diperuntukkan untuk pelayan, pemuji atau penyembah saja, tetapi setiap orang percaya diajak untuk mengalami dan hidup akrab dengan hadirat Tuhan setiap harinya. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja ini, persekutuan doa ukumen anugerah, mungkin sudah paham kenapa kita sangat menekankan tentang penyembahan. Tetapi generasi yang baru, yaitu anak-anak muda, mungkin masing ada yang bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Atau kenapa gereja kita selalu bicara mengenai pujian dan penyembahan? Setidaknya ada alasan-alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Alasan mengapa kita menyembah Tuhan, saudara-saudara. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia yang Maha Tinggi dan yang Maha Kasih. Di dalam ayat Yesaya pasal 43 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga aku jadikan. Ayat ini saudara-saudara mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Salah satunya adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bukan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan sebuah pemberian Tuhan tersebut, baik suara, telinga, tangan dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Karena kerjanya yang luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita telah ditebus dengan darahnya dan menjadi umat kepunyaannya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saudara-saudara. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, saudara-saudara. Kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah, saudara-saudara? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita.
Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Bukankah sebuah kehormatan jika kita bisa menggunakan hidup ini untuk mendeklarasikan puji-pujian kepadanya? Keselamatan itu mahal harganya, saudara-saudara. Dan kita tidak mampu membayar itu karena kasih karunia melalui imanlah kita diselamatkan. Respon orang percaya yang sudah diselamatkan adalah mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Karena itu, perintah Tuhan sendiri. Jikalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 150, ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bukankah kita perlu melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara? Mazmur 103 ayat pertama juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tarian-tarian, tetapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batinku. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam pujian dan penyembahan. Kapan terakhir kali kita menyembah Tuhan dengan senap hati dan jiwa? Mungkin sebagian kita berkata, suaraku tidak bagus. Atau aku tidak suka menyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia, memuji dan menyembah Tuhan. Bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada kebenaran firman. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri, saudara-saudara. Karena Dia senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur pasal 147 ayat pertama dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Mari kita tarik perspektif kita ke dalam hidup kita yang baru ini. Selama ini kita mungkin melihat penyembahan dari sisi manusianya. Kita yang membawa persembahan kepada mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan agar terlihat indah. Tapi, pernahkah kita merenungkan penyembahan dari sisinya Tuhan? Bahkan Allah melihat penyembahan dari anak-anaknya itu baik dan indah. Sebuah dupa yang harum di depan tahtanya. Allah tidak memusingkan suara kita bagus apa tidak, tetapi Allah lebih melihat kita, setiap kita. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 jelas mengatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan matanya. Tetapi Allah melihat hatimu, saudara-saudara. Sebagai orang tua jasmani tentu kita senang kalau anak-anak kita mengucapkan hal-hal yang baik tentang kita. Bukan? Terlebih lagi Bapa kita yang baik. Dia melihat penyembahan itu indah adanya. Karena di surga kelak akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 13 berkata, dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekalahan nanti. Kalau
Di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan. Bagaimana nanti kita di sorga, saudara-saudara? Justru dunia adalah tempat latihan, persiapan untuk kita memasuki kekalan untuk memuji dan menyembah Tuhan selama-lamanya. Penekankan kepada kata anak domba, kembali menjelaskan kerja keselamatan dari Yesus yang sempurna menebus dosa umat manusia di atas kayu salib. Dan setiap orang yang percaya adalah imamat yang rajani, yang diberikan akses 24 jam, 7 hari untuk mempersembahkan korban syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara terkasih, mulai hari ini bangun diri kita masing-masing untuk tidak berdalih lagi. Berhenti mencari alasan-alasan. Tetap semangat dan terus berjuang melakukan firman Tuhan sebagai rangkuman alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Karena kita telah ditebus lunas dengan darahnya. Karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia dengan suara-suara. Karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekalan untuk selama-lamanya. Semoga dalam memasuki bulan Maret yang baru, kita diberikan roh hikmat dan waktu yang lebih lagi untuk bisa mengenal Dia dengan benar-benar. Pengenalan akan Allah akan selalu membawa manusia tersungkur di kakinya dan menyembah Dia. Menyembah adalah penting dalam hidup beragama selaku orang-orang percaya, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Mari saudara-saudara, sebelum kita kunciakan firman Tuhan, mari kita naik syukur kepada Bapa. Kami datang dalam doa. Bapa yang murah hati, kami bersyukur atas kepastian bahwa langkah kami diarahkan oleh-Mu. Karena ini kami serahkan perjalanan kami kepadamu. Kami serahkan rencana, impian, dan keinginan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bantu kami agar percaya pada bimbingan-Mu. Meski jalannya tidak jelas, jika kami tersandung, angkatlah kami dan tempat kaki kami di tanah yang kokoh, Tuhan. Topang kami dengan tangan-Mu yang perkasa, Tuhan. Semoga kami senang dengan jalan-jalan-Mu dan berjalan dalam ketaatan pada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ingatlah sahabat-sahabatku saat kalian mempercaya bimbingan Tuhan dan menyerahkan jalan kalian kepadanya. Semoga kalian mengalami kesetiaannya dan sukacita berjalan bergandengan dengan tangan dengannya. Bagikan keindahan kehidupan pertama Tuhan dengan orang di sekitar kami. Karena bersama-sama kita dapat saling menyemangatkan dan menginspirasi dalam perjalanan yang luar biasa. Saat saudara-saudara berjalan dalam terang tuntunan Tuhan, semoga kami mengalami kepenuhan berkat-Mu dan sukacita dalam menyerahkan semuanya kepadanya. Semoga hidup kami menjadi kesaksian hidup atas kuasa pengubahan yang muncul akibat kepercayaan pada kesetiaan Tuhan. Bagikan pesan
kehidupan pertama Tuhan dengan entusiasme dan kasih. Mengetahui bahwa saudara-saudara memiliki kesempatan untuk memberi dampak pada kehidupan dan membawa orang lain lebih dekat kepada Juru Selamat kita yang pengasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan limpah-limpahan dalam perjalanan iman yang luar biasa ini. Dan kami minta terima kasih daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dengar akan firman-Mu. Amin. 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 Terima Amin. kasih. Saya kembali kepada Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hambanya. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat. Di situ ditekankan kita harus banyak menyembah. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah, beribadah, bahkan membaca firman Tuhan. Karena firman dekat dengan Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan, saya minta melalui dia berdoa. Hari ini Bapak yang terkasih, kita bersatu dalam doa. Pujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini kami mengucap syukur padamu Tuhan. Jadi kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan Yesus Kristus, berkatilah hamba-Mu Bapak Heri yang ada di Belanda sana. Engkau mau berkati beliau Tuhan dalam pelayanan dan rumah tangga. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Tuhan Yesus Kristus berkati, kuduskan, sucikan sembahan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berpujian berilah yang baik. Berilah Tuhan pasti balas kau dan berkati kau sama. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, apa yang kau sama. Apa yang kau beri, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kasih Tuhan Yesus memberkati. Bu Bapak sekalian sudah memberi persembahan, saatnya kita masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Nona Kristinnya. Kita angkat pujian ini yang refnya berkali-kali. Pada berkali-kali kau menolong, berkali-kali
kuatkan dalam lembah. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lemah. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Amin.
satu rohani, supaya kami dipersiapkan saat pertemuan kita Tuhan. Tapi kita siap Bapa, dan kita memuji Engkau, mengagunkan kemuliaan Engkau, tinggalkan kemuliaan-Mu yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat semua jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman, setiap bukti-bukti yang sudah Tuhan lakukan, dan masih lakukan, yang di tanah hati kami yang lakukan Tuhan, dan di tanah hati yang berdiri. Bekerja Bapak kita semua untuk menjadi taat kepada Engkau, menjadi tunduk kepada Engkau. Dari Tuhan, kita akan buat kekuatan untuk semua yang berlakukan kehendak Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Tuhan, apa kita perhatian dalam kemampuan yang sangat tinggi, tetapi Dia masih akan jiwa-jiwa yang ada pada saudara Tuhan. Sehingga Dia mau hadir memberikan kepada kita bagi kami semua. Dan itu dari Bapak Kejama hamba ini. Engkau akan menyakit kelemahan tubuhnya. Dan Engkau menjadi Engkau akan Bapak apapun saat ini. Kelemahan tubuhnya Engkau akan dari kehidupannya. Dan biarlah kesembuhan ilahi bagi Tuhan Tuhan terjadi bagi Bapak, tapi juga istri sampai dia bisa sehat, bisa kuat kembali Tuhan, untuk terus maju, mempermuliakan nama Tuhan dengan kebenaran firman yang dikabulkan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Bapak, terima kasih. Oh hati ini ibadah perdana di tahun 2025 ini. Dari persekutuan doa berikutnya anugerah tiada sebut dan sembilan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa menjama urat dan memberkati. Kuduskan jalan dan ibadah kami. Kuduskan persekutuan kami ini Tuhan. Mulai dari pembukaan sampai ke bulan Desember akhir tahun 2025. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Semua boleh berjalan. Dan jiwa-jiwa makin bertambah. Jiwa hamba Tuhan makin bertambah. Bukan untuk percayaan, bukan untuk kesombongan, tetapi kami semua bukan satu tujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan hamba-Mu Bapak Evangelis yang bagian dan Ibu ini seperti pimpinan Tuhan berkati. Amin. Sangat setia serta hikmat dari Tuhan bekerja sehingga mereka boleh memimpin persekutuan ini Tuhan dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Amin. Berkati hidup mereka berdua. Amin. Tuhan memberkati usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Amin. Yang juga kedua anaknya Tuhan memberkati dan keluarga besar Tuhan memberkati. Terima kasih semua kami, keluarga kami, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kalau ada yang sakit Tuhan menjamah, sembuhkan. Yang lemah Tuhan membuatkan. Yang punya masalah Tuhan yang berbeban berat. Kiranya Tuhan Kau juga jangan berikan solusi Tuhan. Jika anak-anak ini dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan baik, dengan benar, dan dengan cara yang berasal dari Tuhan. Amin. Kuduskan hati kami.
kuduskan hidup kami. Kami mohon maafkan kepada salah dosa, kelemahan kekurangan kami. Kuduskan kami dan layakan kami hidup Tuhan. Untuk kami boleh melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Walaupun kami memang harus bekerja di dunia sekian, tapi kami tidak percaya karena kasih kuasa Tuhan menyertai kami semua. Kami rumah tangga semua anak-anak Tuhan, suami istri, anak-anak cucu mantu, keluarga besar Tuhan memberkati. Selamatkan keluarga kami yang selalu berdoa supaya mereka mengetahui kasih keselamatan yang terjadi. Haleluya, kami minta Tuhan, kami minta Tuhan Yesus dalam pemerintahan bersama-sama bekerja buat keluarga kami, bekerja buat saudara-saudara kami yang bersoal. Tuhan, rawat mereka, ambil mereka dengan kekuatan hadir secara pribadi bagi mereka Tuhan, supaya kita menikmati keselamatan dari Tuhan. Kami juga menyerahkan Indonesia di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia jika berdapat provinsi. Tuhan, biarlah keamanan dan ketentraman ada atas Indonesia. Dan shalom Tuhan, shalom dari surga turun atas negara Indonesia. Amin. Menguasai negara Indonesia. Menguasai 38 provinsi. Amin. Shalom dari Tuhan. Surga. Amin. Shalom. Amin. Shalom dari berkeliaran. Shalom. Bagi Indonesia. Shalom. Bagi 38 provinsi. Bagi daerah yang akan tinggal masing-masing. Ketertiban Tuhan, atas kejujuran di dalam negara dan bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan memakai Presiden Prabowo dan wakilnya dengan hikmat dengan kuasa. Mereka boleh membela rakyat masyarakat Indonesia dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saudara-saudara di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tuhan melawati dan menyelamatkan mereka. Apapun Tuhan, kau berikan kebaikan hidupnya, kau aliran-aliran kepercayaan bahkan ateis sekalipun. Kami Tuhan melawati mereka. Amin. Dan selamatkan dari Tuhan terjadi. Dan biarlah Tuhan kau berkati kehidupan dan selamatkan mereka terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa wajahnya itu dan kejadian orang besar, orang terduka. Tuhan melawati dan memberkati mereka. Anak-anak muda Tuhan, siapa mereka? Supaya mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seluruh dunia yang berusaha mengganggu anak-anak dunia Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan dalam kuasa Allah bekerja. Menarik mereka lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan. Berkati pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Berkati cita-cita masa depan mereka Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja dibuka bagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semua Tuhan. Injil misionaris. Tuhan, para pekerja Tuhan siapapun, Tuhan memberkati. Ministeri-ministeri persekutuan doa, Tuhan memberkati. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami, kaum muslim yang kasih sedang memasuki Tuhan bulan puasa, Tuhan juga melawati dan memberkati mereka. Terima kasih dan biarlah selamat Tuhan juga. Tuhan hadir bagi mereka Tuhan. Amin. Dari Engkau yang Bapa, terima kasih. Bapa, ini doa kami. Banyak yang ingin kami ungkapkan bagi Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sudah mendengar dan sudah menjawab setiap doa kami. Karena kami tahu Engkau ada di sini.
berbicara sampai dengan kami. Dan setiap persoalan berkumpulan kami tahu bahwa kami rasanya bagi kami. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, berkat Tuhan, mari dari Tuhan. Kiranya meliputi kehidupan kami. Membuka kitab-kitab lalu curahkan punya berkat. Amin. Curahkan air hidup suci dan baru. Tuhan curahkan berkat Abraham, Ishak dan Tuhan. Dan bangsa, berkat keuangan, Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama. Semuanya dari Tuhan. Kami pun kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak dan pujilah. Dan kami tidak lupa berdoa buat cucu dari ibu kita yang bertahun-tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Berikan perasaan kekuatan macam itu. Dan Tuhan memberikan hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan hasil yang pendidikan bertumbuh dalam kehendak firman Tuhan. Menjadi anak terang untuk memperkuat Tuhan. Pendidikan Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan. Dan kekuatan Tuhan. Bahkan keluarga. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa pengenangan Engkau unsur dari hamba. Dari kehadiran pada saat ini, biarlah Tuhan kasih kuasa-Mu, Tuhan, matamu, wajahmu, senantiasa mengarahkan kepada kami. Berkati kami dengan kasih-Mu, berkati kami dengan damai-Mu, berkati kami dengan perbuatan-Mu, berkati kami dengan terang-Mu Tuhan, dan senantiasa menerangi perjalanan hidup kami. Hari ini sampai selama-lamanya kasih kuasa dalam Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Untuk doa berkat dan penutup saya serahkan buat Pak Ferry Sapuletan. Silakan Pak. Silakan Bapak untuk doa penutup dan doa berkat. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, sebelum kami datang dalam mohon berkat daripada Bapa, mari kami semua bangun berdiri supaya kami berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam ibadah doa siang hari ini. Terima kasih Bapa yang telah membimbing kami hamba-hamba-Mu dan saudara-saudara penghadiri ibadah doa siang dari awal hingga kesudahan. Kami naikkan syukur atas pimpinan dan perlindungan-Mu Bapa. Kami masing-masing boleh dapat kesempatan untuk jalankan kewajiban dan tugas kami. Begitu juga untuk membagikan firman-Mu dan puji-pujian. Semuanya karena nama anak-Mu Yesus Kristus yang kami menyembah. Kami berdoa dan memohon agar Engkau menyampaikan semua undangan kepada orang-orang untuk bergabung dengan kami di sini untuk menggabungkan nama-Mu di dalam jam ibadah doa ukumen anugerah. Agar Engkau menyentuh hati mereka, agar bersama-sama kita dapat bertumbuh untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Setelah ini kami akan bersama-sama jalankan hidup kami masing-masing selaku hamba-hamba-Mu bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon pertolongan-Mu agar dilancarkan dalam perjalanan hidup kami dan bisa selamat sampai tujuan tanpa terjadi masalah apapun. Dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami mengucap terima kasih dan kami serahkan hari baru ini dan malam istirahat dalam perlindungan-Mu dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan kami mohon terima berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara,
Pergilah dan terima berkat Tuhan. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kamu dengan segala kebaikan untuk melakukan kehendak-Nya Amin. dan mengajarkan kamu apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Semoga Tuhan kita memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajar kamu apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kamu semua. Amin. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan Amin. memberi kamu rahmat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Amin. kamu dan memberimu rahmat. Tuhan mengarahkan wajah-Nya ke arahmu dan memberi kamu kedamaian. Amin. 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 Terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Uti Windy. Terima kasih ya, Pak Windy. Terima Bapak kasih. Evangelis Terima kasih ya, Istirahat. Punya selamat Kami beristirahat. Evangelist Barry. Terima Dan kasih sampai Daryl. Terima jumpa kasih lagi. Christina. Terima Terima kasih kasih Tuhan berkati kami semua. Ini Bayu. Amin. Sampai Terpujilah nama jumpa. Tuhan.